ke pasar membeli beras. Jangan lupa dengan minyaknya. Siapa saja jamaah yang menjawab salam saya paling keras, insya Allah makin banyak duitnya. Urusan duit, aminnya masih mahal. Salam qoblal kalam, amada bisalam qoblal kalam, falat tajibu hukmuhu wajibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram yang mulia, para alim ulama, para asatidzah, para hujjah, terkhusus Ketua DKM Masjid Jami'ah Rahmat, orang tua kami, sesepuh dan guru kita bersama, para murid haji wajib Komarudin. Doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat, yang umur dan makin berkah. Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra wal Mi'raj, Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Sofyan, qori kita yang baru saja melantunkan Al-Quran yang begitu indah dan sangat merdu, Mukarram da'i Allah jahid fisabilillah, Ustaz Ali Jumri MPD. Kita doain mudah-mudahan sehat panjang umur makin berkah. Mukarram teman dan sahabat saya yang sudah singgah dan silaturahmi ke tempat saya, Ustaz Anwar Nasibi, juga Imam Besar Masjid Ar-Rahman Mukarram Ustaz Maulana, yang sudah meluangkan waktunya menyempatkan diri untuk bisa menghadirkan saya, karena beliau juga termasuk guru yang gak kalah sibuknya, tapi malam hari ini beliau bisa ngejemput saya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya bilang sama beliau, kenapa mesti antum yang hadir dan datang ke rumah saya? Kata beliau, pengen silaturahmi ke tempat saya, Mukarram Ustaz Penawar. Doain mudah-mudahan sehat, panjang umur dan makin berkah. Karena saya pernah hadir di majlis beliau. Yang tak kalah pentingnya adalah tim pengamanan. Kita punya acara
malam hari ini lebih didomisili oleh kaum ibu. Bu, ibu, saya kelihatan apa enggak? Karena saya itu semua dikasih batasan ya. Bapak-bapak, seluruh jamaah sama ibu-ibu yang sudah hadir di malam yang sangat bersejarah ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi di kemudian hari bahwa kita adalah hamba, umat dan pengikut Rasulullah SAW yang telah kitalah orang yang bakal mendapatkan status, orang yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah, karena kita termasuk umat dan pengikutnya yang tanggap dan pegang terhadap satu peristiwa yang begitu sangat akbar. Kita yakin kita pasti akan dapat berjumpa dengan baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tim hadroh yang udah luar biasa kedamping ini punya acara, ini doain dan biar berkah. Karena sudah tampil dan hadir bikin nuansa dan acara ini tambah indah. Dari sinilah nanti bakal ada generasi dan penerus yang akan menjadi imam-imam besar di sini. Itu seragam udah pada lunas sudah. Udah pada lunas sudah. Kalau belum lunas laporan sama gua DKM. Saya berkhidmat banget ya, tadi kontak sama Wan Haji Wahyu Komarudin. Beliau sangat mengidolakan dan begitu mencintai ulama, sampai saya diajak ke Serambi Masjid dulu untuk menikmati satu batang rokok, berikut kopi dengan beberapa kali uyupan. Rokok baru dimulai isep dari panggil untuk mengatur acara. Estimasinya waktunya kita ceramah itu jam 9:30. Sementara ini waktu jam 12 kurang 2 jam. Ini acara kira-kira mau sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 1. Sudah berapa orang kiai mati di sini? Selama 4 jam. Malam hari ini merupakan malam yang begitu bersejarah. Wajar kalau umat Islam itu mesti harus dan tanggap, karena memang peristiwa ini tidak boleh terlupakan, bahkan tidak boleh diabaikan. Karena peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat spektakuler. Dijalankannya seorang manusia pilihan, kekasih dari Yang Maha Kuasa. Peristiwa itu hanya bisa diyakini dan dipercayai oleh iman semata. Karena teknologi dan pengetahuan umum tidak akan mampu dan gak akan bisa mempercayai peristiwa dan kejadian tersebut tanpa diiringi dengan keimanan. Maka malam hari ini merupakan malam yang bersejarah buat kita umat Islam. Kalau agama-agama lain aja begitu sangat antusias terhadap hari rayanya, umat lain peka dan tanggap terhadap apa yang ada dalam keyakinan mereka. Kenapa kita umat Islam tidak lebih daripada mereka? Bu, wajar kalau malam hari ini kita gembira. Makanya jauh sebelumnya Ustaz Gunawan ini sudah mengagendakan sama saya bahwa saya memang mesti hadir di masjid yang luar biasa ini. Saking cintanya saya dengan ketua DKM dan warga serta jamaah, seluruh agenda malam hari ini saya pinggirin dan semua acara sudah saya ambil.
Alhamdulillah. Masya Allah. Rumahnya kagak kira kan rumahnya. Ya, ya Bu. Walaupun malam hari ini saya biasa tidak pernah jemput. Dari dulu kalau saya punya acara selalu hadir dan tampil sendiri. Karena ada satu dan lain hal. Saya informasikan kepada panitia, tolong panitia hari ini upayain dan usahain supaya saya bisa hadir. Pas banget kisah kurang 10 menit, Ustaz Gunawan udah hadir berikut drivernya. Oh ya. Tadi saya mau kemarin pakai motor. Cuman kan dulu ngukur sama penampilan. Lah kan ini kerja kan jauh juga ya belum lagi. Lah kalau saya pakai motor rambut panjang, pakai gamis diri nama juga. Begitu saya jalan naik motor lah kan juga terbang nyubur-nyubur bocah saya. Disangkanya Batman yang Superman. Cuma karena memang terlanjur awal juga itu saya jadi sama panitia apapun problemnya dengan berbagai macam resikonya saya harus hadir di tempat ini untuk bisa mengembirakan dan tidak boleh membuat warga dan masyarakat kecewa karena absennya saya di Masjid Ar-Rahman ini. Ya. Itu saya datang alhamdulillah acara ya Mahalul Qiyam baru lagi selesai. Sampai di depan makam saya tawasul dulu buat Haji Dudung yang mudah mewakafkan ini masjid, mudah-mudahan beliau punya taman di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang kaya yang telah mengimpakkan mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan agama, yakin bahwa orang tersebut akan dibangunkan sebuah rumah yang rumah itu yang bangun adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Rumah mewah kita bangun miliaran rupiah, kalau orang bisa nolongin kita. Mobil mahal kita nyaman berada di dalamnya, satu saat kita meninggal dunia mobil mah bakal diwarisin. Baju mahal orang kagum melihatnya, satu saat kita meninggal dunia maka baju itu akan dibagi-bagiin. Tetap yang akan kita kenakan dan kita pakai hanya 3 lapis kain kapan buat orang laki-laki, 5 lembar 5 kain kapan buat orang perempuan, berikut jilbabnya. Apa yang bisa kita banggakan di atas dunia kecuali amal dan perbuatan baik yang kita lakukan selama Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini cara selama enakan duduk ke berdiri. Ya terserah gua dong. Maka malam hari ini kita buktikan keimanan kita semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena memang malam hari ini merupakan keimanan yang mesti dan harus kita buktikan. Walaupun jamaah tidak semuanya bisa hadir, warga semuanya tidak bisa kumpul, kita lah orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh
Donald bebek. Ya itu Donald Trump kata lu. Donald bebek menghina Islam, akan mengporak-porandakan Palestina dan akan dibuat neraka. Seorang artis selebritis di Hollywood menghina Islam dengan keyakinannya. Baru 2 jam terucap dan mereka berkata sudah dibuktikan kekuasaan oleh Yang Maha Kuasa, diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul begitu Bu? Makanya ibu yang ngaji malam hari ini, saya doain ibu-ibu biar panjang umurnya, biar berkah. Makanya lihat ibu-ibu bapak-bapak ini malam dia ngadain masjid, panitia yang utama orang laki-laki, tapi lihat acara didomisili oleh kaum hawa. Hebatnya orang perempuan. Makanya orang perempuan umurnya panjang-panjang, hidupnya berkah, amal kebaikan doyan, amal kebajikan gak mau ketinggalan. Malam segini banyaknya, apalagi siang habis dan busur dia. Makanya bapak-bapak jangan kalah sakit dengan orang perempuan. Tuh orang perempuan gampang tawa, mudah gembira, emang duit megang tapi perhatian. Makanya sehat-sehat, tawa gampang. Bapak-bapak bagaimana mau sehat, tawa susah. Duit nakal, punya bini galak, bagaimana gak senang kita? Kucing ngaji terus aja. Kucing ngaji tuh lihat tuh, kucing ngaji lihat. Makanya kita hari di tempat kebaikan bapak-bapak. Kenapa? Saat jamaah itu lemah, makmum berkurang, masjid sudah tidak diminati lagi, masyarakat kurang open sama tempat ibadah, peringatan Isra dan Mi'raj mesti dan harus dirayakan. Tuh lihat konsepnya. Salat sebagai mi'rajnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua syariat melalui perantara dan wasilah malaikat Jibril. Tapi sholat beda, tidak harus dengan perantara. Nabi sendiri yang mendapat undangan dari Yang Maha Kuasa. Kalau peristiwa sebegini hebatnya, kejadian yang begitu sangat luar biasa, sudah tidak lagi dipikirkan dan tak diperingati oleh umat Nabi Muhammad. Tanyakan umat Nabi Muhammad, di mana keimanannya saudara-saudara sekalian lihat. Di ceramah bulan apa-apa ini pengaruh kopi di luar saudara. Pengaruh kopi yang begini saudara. Lagi sedang selonjoran, saya baru ada kembali di tadi Serami, saya selonjoran ya mau lagi. Begitu baru minum kopi di dalam pensi, sampailah kita ke acara inti, ceramah agama Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh dari Allah Ustaz Zainuddin bin Haji Mualim Rainan, yang dua kecikir, dua kedondong, yang di sebelah ada pohon arennya, penceramah yang rambutnya gondrong yang memang keren orangnya. Iya, makanya dia keren mereka. Kalau ada pas-pasan, udah dapat jodoh, cari yang rada ringan. Udah kata orang punya wajah pas-pasan, punya bini sama anak jadi korban. Lah kata orang tuh pendek, punya bini pendek, bocah udah. Kita hitam punya bini hitam, listrik mati hilang bocah. Emak beli bapaknya korek, anak ketilang gasiran pantat kuning, najis semua saudara. Makanya saudara itu satu peristiwa apa? Tadi sudah digambarkan sama Ustaz Ali Jubri. Juz ke-15 surat ke-17 dari 111 ayat. Ayat pertama itu menggambarkan peristiwa yang begitu sangat spektakuler. Surat Bani Israil itu kan juz ke-15. Surat ke-17 memuat ayat 111 ayat. Itu gambaran spektakuler tentang perjalanan bagi Rasul dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh sebagian orang-orang orientalis mereka tidak percaya perjalanan tersebut. Kenapa? Secara logika dan akal dan nyambung. Tapi kalau pakai keimanan semuanya bakal bisa diterima. Makanya ini termasuk orang-orang yang beriman karena mempercayai peristiwa tersebut. Insya Allah jaminannya masuk surga semuanya. Begitu ibu-ibu, ya bu. Makanya orang Islam itu kuncinya cuma sholat doang. Sholat itu pokok dari semua rangkaian ibadah. Puasa Senin Kamis
masjid sini, masalah di masjid sini cakepnya, dalamnya nyaman berada di dalamnya. Kalau ibu-ibu sudah kumpul di masjid ini, bapak-bapak sudah kumpul di tempat ini, satu saat ada musibah dan ada bencana, masjid ini insya Allah akan bisa menyelamatkan kita semua. Amin ya Rabbal. Orang sekarang beromanya mau masjid alergi benar, kopi datang lagi nggak ini, kopi lagi dari kopi. Luar biasa di panitia, masa mau berikan kopi lagi lagi. Wah, ini satu peristiwa apa yang mestinya harus kita rayakan, Ibu, Masya Allah. Kalau masjid sebegini mewahnya, masjid segini wahnya, kita umat Islam nggak bangga dengan tempat ibadah ini. Tanyakan imam-imam kita, boleh ya, ya. Apalagi 36 hari lagi udah masuk bulan suci Ramadan. Anak muda tim hati yang suaranya bagus-bagus ngajinya bisa tampilkan di masjid, betul-betul. Masjid sebegini wahnya, apalagi ada imam besar masjidnya, Masya Allah, masjid segini cakepnya. Kalau imam masjidnya bagus, bacaannya, tertib ibadahnya, insya Allah masjid ini tambah berkah. Amin ya Rabbal. Kenalin masjid, cintai masjid. Kenapa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj bukan dari pasar-pasar, bukan dari kantor ke kantor, bukan dari rumah ke rumah, tapi dari masjid ke masjid. Begitu ibu biar datang ke masjid juga. Kalau seandainya ibu mandul semua mandul di masjid, gak ada orang laki-laki di dalam masjid ini, orang perempuan gak bisa gugurkan fardu kifayah. Seadanya orang wadon yang ada di sini, Johor, Asar, Maghrib, Isya, gak ada orang laki-laki yang ada di dalamnya dan gak ada imam dan makmum, maka orang perempuan ini gak bisa menggugurkan fardu kifayah. Kenapa? Karena perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid kecuali ada ilah-ilah lain yang membolehkannya. Ada majlis salim, ada kajiannya, itu perempuan boleh masuk ke masjid. Kalau orang perempuan masuk ke masjid, apalagi masih muda, apalagi sekarang teknologi udah canggih dan luar biasa, itu biasanya handphone yang ada dari hubungannya. Kapan kamu di masjid? Saya tunggu kamu di masjid. Nanti saya tunggu di bawah kursi atau di bawah bimbing sudah selesai. Benar apa begitu? Tapi kalau orang laki model kayak bapak-bapak, emang perlu masjid. Makanya orang Haji Wahid Komarudin, Masya Allah, beliau dari ketua DKM berwibawa, ilmunya ada, gampang ngajak warga, dicintai dari sayang oleh masyarakat. Model pemimpin kayak begini, ini mesti dan harus kita ikutin. Ada orang bertetangga ke masjid enggak pernah datang ke masjid. Ada orang sini di mana? Di sini ada orang sini di mana? Ada rumahnya dekat masjid tapi enggak pernah ke masjid. Ada di sini ada. Mana orang yang tunjuk? Kasih tahu saya. Lah masjid kan dikenali lah, sholat dari masjid di masjid. Kalau ada orang yang bertetangga dengan masjid, lalu dia tidak pernah datang ke masjid, dia sholat di rumahnya, maka sholat itu tidak akan terima dan gak sah atasnya. Boleh. Makanya di sini masjid rapinya luar biasa, luas, oksigennya luar biasa. Satu saat kita meninggal dunia, Allah takdirkan jasad kita akan disolatkan di masjid, maka mayat itu akan gampang jalannya, lurus, cepat. Kenapa? Karena sudah kenal sama masjid. Tapi kalau dia tidak pernah ke masjid, tahu-tahu mati meninggal dunia, disolatin di masjid, mayat kagak mau jalan. Cuman karena yang gotong RT-nya budek, diterusin baik ke dalam, balikin. Padahal disuruh pulang. Maka saya pesan sama orang-orang kamar ini, kalau ada warga masyarakat gak pernah sholat berjamaah, gak pernah bermakmum dengan imam, satu saat meninggal dunia, jangan sholatin di masjid, sholatin aja di posyandu. Bukan masing-masing, benar begitu. Makanya 2 tahun yang lalu kita kena COVID-19. Ya kan, orang satu sama lainnya saling mencurigai. Yang jadi objeknya, yang jadi sasarannya adalah tempat ibadah. Betul begitu. Masjid-masjid kosong, musola nggak ada jamaahnya. Kenapa? Karena orang takut ketularan virus tersebut. Lihat. Pada dalam sejarah, masjid menolak berbagai macam penyakit, termasuk ketika
masjid mulia. Tsunami Aceh 2004, 26 Desember, 2 Kabupaten Maluku dan Banda Aceh tidak tersisa bangunan biasa sampai luar biasa, semuanya dirubuhin sama Yang Maha Kuasa. Di Los Angeles itu ya, kurang hebat di mana apartemen dibangun hotel bintang 3, 4, 5 habis ditabur sama Yang Maha Kuasa. Bahkan habis sekarang lagi jalan ke California mulia. Tapi 2 masjid dan 1 musola diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Masjid Al-Ikhlas sama Darussalam. Si David, si Lukas diselamatin sama Allah. Itu api luar biasa. Semuanya korban, tapi mesti diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Terlalu jauh kalau di Amerika, terlalu jauh kalau di Sumatera. Lihat Cirebon, Ciputat, Situ Bintung, belum lama jebol. Yang diselamatkan musola yang mestinya menjadi korban duluan, tapi musola tetap berdiri dan orang yang ada di dalamnya diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu bukti bahwa Allah menjaga tempat ibadah kita. Amin, amin. Amin aja susah kita begini. Padahal ini sudah selesai. Masa Allah tabarakallah, Israel untuk kalian. Kita bayangin dari asli Israel ini, oleh-oleh yang dibawa oleh Rasul diamalkan sama kita. Oh, berangkat masjid, sholat di masjid, makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Semua ayat Al-Quran disampaikan buat kita umat Islam. Bahkan Sayyidina Ali pun pernah mendapatkan wasiat. Ya Ali, alaika bisalah fi awqatiha. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, samana Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'in hisarin as-salatil khamsi ma'al jama'ati. Sama ketika Rasul bersabda, bin karamatil mu'minin wassalatu jama'atan. Orang mukmin mendapatkan status imannya dia oleh Yang Maha Kuasa kalau dia mampu melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini dilakukan oleh Nabi Rasul, dan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat bersama-sama jamaah, karena jamaah mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah. Sekarang mesti jadi korban kalau hari Minggu sama hari Sabtu terus saya lihat tuh. Kira sholat subuh berjamaah, subuh gabungan, langkah jamaahnya. Giliran ibu-ibu senang olahraga, di mana wae ada tempat olahraga rame deh kawannya. Benar begitu Bu? Nah iya, ibu-ibu sekarang senangnya pada pinggir jalan. Orangnya semok, montok, dendol, pakaiannya ketat. Senangnya senang beda di depan pinggir jalan. Saya mau tanya, orang perempuan kalau senang sehat badannya, montok penampilannya, sementara lakinya penyakitan. Membuat apa? Sebenarnya benar begitu. Ibu sehat luar biasa. Gila olahraga 2-3 km diparanin. Walaupun jauh tetap masalah diupayain. Habis olahraga kecapean mati hilangan gas. Coba kalau habis sholat bareng-bareng sholat berjamaah siang meninggal dunia. Habis sholat berjamaah, masya Allah wanginya luar biasa. Makanya kalau lagi kurang sehat, badan lagi kurang fit, sholat di masjid. Siapa tahu mati di masjid. Loh, saudara, berkahnya luar biasa. Maka saya di Ketua DKM Masjid Al-Mutmainah tadi itu jamaah di masjid sholat di tempat saya. 20 tahun saya jadi Ketua DKM Masjid Al-Mutmainah. Saya sudah bilang sama mertua masjid, siapapun orangnya nggak pernah sholat masjid adain. Satu saat dia meninggal dunia, bukan jadi larang. Dia mikir baik karena dia tak pernah mikirin masjid. Makanya kalau bapak-bapak mikir masjid, maka dengan sendirinya masjid ini akan mengundang bapak-bapak nanti. Alhamdulillah. Rumah mah bukan seumur dunia, tapi masjid seumur dunia bakal jagain kita nanti. Siapa yang berinfak buat masjid? Bersedekah buat masjid, beramal buat masjid. Masjid ini berdiri seumur dunia. Selama kiamat belum ada, maka masjid ini masih tetap berdiri dan akan menggawangi dan mengangkut serta membawa orang-orang yang pernah kontribusi di dalamnya. Insya Allah termasuk kita orangnya. Amin ya Rabbal. Oh ibu-ibu gitu Isra Mi'raj, namanya Isra jalan. Mi'raj itu artinya tangga. Orang hidup mesti ada kemajuan dan harus ada peningkatan. Kenapa sih peringatan Isra Mi'raj mesti dan harus kita peringati? Sejarah membuktikan. Kenapa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan? Upaya Allah untuk menenangkan Nabi Muhammad. Boleh terima? Karena Nabi Muhammad hampir-hampir saja tidak tenang. Dakwah yang diemban
ujian, cobaan, ya penistaan, hujatan buat Nabi Muhammad udah luar biasa. Sedang berat-beratnya perjuangan beliau, ternyata pendamping hidup beliau Siti Khadijah wafat meninggal dunia. Sebagai Rasul, dia pun manusia, berduka dan sedihnya luar biasa. Ketika perjuangan lagi sedang berat-beratnya, orang yang mendampinginya memberikan dukungan moral kepadanya, tiba-tiba dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tuh, bapak-bapak biar pikir ya Pak, kita hidup bisa enak, nikmat, tetap semangat karena memang ada pendamping yang adalah wanita-wanita soleha. Ya Bu, ibu-ibu wanita soleha semua ya Bu. Asal wajib wanita-wanita ahli surga semuanya. Ini ibu orang-orang bener semuanya ini. Bener di sini termasuk berpeta lagi baik. Makanya banyak orang-orang hebat di atas dunia, begitu kokohnya, begitu kuatnya, selama masih ada pendampingnya. Tapi begitu pendampingnya jalan duluan, dengan sendirinya mental itu pasti akan berkurang. Iya, Presiden Soeharto. Lihat Profesor Dr. B.J. Habibie. Banyak lagi orang-orang besar di dunia yang begitu jatuh uang dan karismanya, sementara begitu hilang pasangan-pasangannya. Tuh, hati-hati. Makanya jangan anggap remeh orang perempuan, bapak-bapak. Orang perempuan timbang gendong aja rumah mertua, kita cari baju gak ketemu-temu. Coba deh. Bener dong gitu. Kita belum dimasakin sama orang wadon, kita mau makan, kita bingung Pak. Kalau bapak perempuan mencapai itu tidak coba dah. Orang perempuan tuh hebat banget di bawahnya. Saya tadi istri saya lagi di rumah besan saya, karena anak saya habis lahiran. Kemudian dia pergi, saya mau bikin ceramah, nyari baju nggak ketemu. Bayangin ibu, masya Allah, pakai mana nih ya? 3 kali salin. Dari yang dalam Rasulullah suka nggak ketemu. Lalu aksi 3 kali tukar. Sampai saya telepon istri saya, Adi, coba itu. Ya kan kalau juga gitu kan kamu ya. Apa kata saya? Ada berapa? Gila ya. Ya kan, anak saya satu kan di rumah dengerin apa kata saya tadi. Ngomong-ngomong darling, saya panggil gitu darling. Ya kan boleh usah gitu ya. Ya orang sekarang kan begitu Pak, kalau hidupnya miskin, hidup sederhana, panggil aja ngikutin ibu sosialita, mama. Sebetulnya kan mama itu kan buat orang kaya, naik mobil, turun mobil, pintunya ada yang bukain, mama. Ya kan, naik pondok ranji, ya Allah manggil mama papa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada mama, ada yang pernah lagi nabur, coba. Luar biasa. Ada papa, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada papa, ada gimana? Berjalan lagi mati kayu, coba. Kayak apa begitu ya? Itu orang perempuan itu, Nabi itu hebat, luar biasa. Masya Allah. Begitu istrinya meninggal dunia, Khadijah, duka yang sangat luar biasa. Dia sedih dan tak mampu menutupi kesedihannya. Oh lihat ya Pak, maka jangan main-main orang perempuan Bapak. Makanya kalau bisa kita matinya duluan Pak. Kalau bisa kita matinya duluan ya. Kalau bisa begitu kan kita Pak. Kalau bisa kita meninggalnya dulu daripada orang wadon. Apalagi anak kita masih kecil-kecil, kita meninggal duluan Pak. Kalau anak ikut emak beres Pak. Anak ikut emak rapi. Makanya dari mana sih Pak? Anak 5, bapaknya meninggal dunia, anak ikut emak beres Bos. Keurus semua udah seadanya pendidikannya,
tahun yang sama beliau punya backing, walaupun tidak seiman seagama, namun Abu Thalib yang merupakan anak kedua dari Abdul Muthalib, adiknya Abu Lahab, ya kan, abangnya Abdullah, abangnya Ibnu Abbas, abangnya Sofyan bin Hamzah, abangnya daripada Hamzah, tetap bela Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad akan disakiti, beliau pasang dada, pasang diri. Lihat Pak, hebatnya Abu Thalib. Bapak lihat itu Abu Thalib, Pak. Abu Thalib tidak tanggung-tanggung belain Nabi Muhammad sebagai keponakannya, walaupun dia punya anak sepupu yang kawin dengan Siti Fatimah yang melahirkan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Masya Allah, tabarakallah, Allah Akbar. Ibu-ibu lihat itu. Makanya orang perempuan itu jangan sekali anggap remeh. Orang perempuan itu bisa mewarnai kehidupan kita, bisa bikin kita maju, bisa bikin kita jadi orang hebat di tangan orang perempuan seada-adanya. Tuh, ibu ya, ibu, bu, orang laki bisa kaya karena bininya, orang laki bisa miskin juga karena bininya. Utang mulu. Orang laki ibadahnya mantap banget, punya bini PA, lakinya kebawa PA. Bener gak begitu? Makanya kenapa bergaul mar'atun li arba'in itu? Kenapa menilai seorang menikahi perempuan ada apa dari mengenai keempat? Karena cantik, keturunan orang hebat, cakepnya, kayanya dia, tanpa diiringi dengan agama, maka perempuan itu tidak akan ada nilainya dan akan membuat orang laki-laki akan berbahaya dalam kehidupannya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, ku ayyina nisa'i wal aulad, ku anfusakum ku alimu ahlikumul khair. Begitu. Orang laki-laki awalnya rajin banget ibadah. Boleh ibu, tapi lama-lama ibadahnya orang-orang gara-gara bini. Dan coba itu lihat Pak, sahabat awalnya kan ahli ibadah, sahabat ibadah menanti selalu berjamaah dengan Rasul. PK-nya kenapa? Bini. Ini yang ngomong. Apa kata bininya? Bang, kita ini harus kisah lama Bang. Miskin, mudah teman. Minta doa apa Bapak menanti menjadi orang kaya? Bini pengen raya itu. Bener gak Bu? Bu, aku ini ngawin. Bener gak begitu? Bener gak? Korun, awalnya korun itu orang baik, nggak pernah sombong. Saat orang makan, orang tidur, tetap ya istiqomah kerja. Kerjanya mah apa adanya, nggak ada gengsinya. Ini yang itu. Oh, lihat itu. Ya, kita doa sama usaha, kita bisa berlama. Ujung-ujungnya apa ya? Karena perempuan juga. Bener begitu. Ibu-ibu juga sama. Bisa jadi orang hebat, bisa bikin laki jadi semangat karena orang perempuan juga. Makanya ibu-ibu wanita solehah. Amin ya Rabbal. Gitu ibu ya. Tuh sekarang orang perempuan kayak orang laki-laki kayak orang perempuan sekarang. Orang laki-laki kumis di setinggalan. Mau gini dari pengaruhnya. Takut dia bawaannya. Belum, saya bukan takut sama bini saya. Cuman bini saya lebih berani dari saya. Bener gak begitu?
makan guli dia ini. Nggak apa-apa, yang penting gue ikut dulu. Bapak banyak ngaji duduk bersama sendirian. Gak ada buat melihat ibu mana, masya Allah, pada anak-anak. Ya kan bisa ngirim kapal mahnya. Tetap mahnya sabar. Bapak-bapak sendirian ngaji nggak apa-apa. Ini masih mendingan ibu ngaji. Gak ada balita, ada tuh ya, masih kecil digendong tuh. Ya biar tak kamu dikit ya, saya pernah ngaji ada orang perempuan megang anak baru lahir mungkin baru berapa bulan ini ya. Saya lagi ceramah, anaknya menunggu sebujit buka web gitu. Lalu saya ceramah jadi diri gue gitu. Lalu aku bingung ya, gue nengok bisa ngabdak. Udah ditutup, udah jadi grogi. Dan itu anaknya ditusuk pergi, rumah ditutup ngabdak. Nah, kalau ngurus mendingan gitu kan, udah ikut bisa. Kagak semua ya kalau begitu mah pulang dulu dia masih dia. Back to masjid ini masjid Jami Ar-Rahman, ya. Jami Ar-Rahman. Masjid itu Jami Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kami sana di awqatiha. Salat kalau pengen berkah, ibu lihat kambingnya Pak, masya Allah. Kenapa? Karena kifarahnya orang-orang hidup adalah sholat
Kecuali di Mekah saya lihat itu, kalau di Mekah itu, masya Allah jam setengah 3 jam 3, masya Allah ya orang berduil-duil. Makanya kita sholat karena salat mukminin kita sholat hanya dapat dilaksanakan tepat waktu hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Artinya sholat dilaksanakan tepat waktu, kunci utamanya adalah benar keimanan yang mendorong dia. Makanya kalau misi Isra ini masjid dia tambah penuh jamaahnya. Ya, apalagi Ramadan masya Allah udah dekat banget. Marhaban bil mutahhirin wa mal mutahhiru ya Rasulullah. Al mutahhiru syahrul Ramadan. Masya Allah kan luar biasa. Yutahhiruna minal dzunubi wal ma'asi. Ini kita dikumpulin sama bulan Ramadan, apalagi masjid mewah begini, imamnya pilihan, yang gacor-gacor, yang bacanya cakep, tampilin jadi imam. Imam yang lambat-lambat, Fatihahnya 5 menit, tampilin duluan. Seminggu orang udah lelah capek, imam yang lama mundur, majuin yang rada cepat. Sebab orang sekarang kalau sholat lihat imamnya, betul nggak gitu? Betul apa enggak? Imam tahu-tahu takbir, apa kata warga bapak yang lama? Pasti begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah lama ini. Udah pasti begitu imam. Kecuali di Mekah kalau begitu hebatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, mantap sama. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Di Mekah tuh. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba wa ka'iban saraba wa ka'san diraqa la yasma'una fiha lagwan wa la kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hasaba. Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqulu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dhalika al-yawmul haq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum adzaban qariba yawma yansurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu Akbar. Ada nggak belum ada gitu? Wah, besok jangan habis. Mau pulang ya lihat jadwal dulu besok. Sampai besok. Nah ini lama nih. Aduh banyak lagi ya. Dia pindah ke si sebelah. Ternyata si sebelah lebih lama lagi. Apes tuh. Ini orang kita bapak asal sholat yang cepat. Ada orang sholat masuk ada yang lama beneran. Pernah sih? Sholat ada yang lama beneran punya lama. Wah. Di belakang bangun. Wah belum turun lagi. Kagak semuanya bisa kan? Ya boleh sholat sendirian. Karena kan dua rukun fikih itu Pak. Ruku dan i'tidal. Itu dua rukun fikih itu kagak boleh aura-auran. Tuh Ibu, Bu. Makanya bapak-bapak udah lebih pintar dari bini. Bapak-bapak udah lebih pintar dari bini. Orang perempuan biar pintar Al-Quran
Makanya di situ masalah kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun atau batil. Orang sekarang banyak sholat gak pakai ilmu. Ini sama juga preman. Tahu preman? Preman tahu? Kamu tuh burung, ya betul berarti preman. Dulu preman itu dulu dua. Tadi ngaji itu preman belajar dulu dua. Gara-gara mau di markas kampung itu taubat. Ustaz kan kayak aduh lawannya. Preman gak mau ngapain? Kamu panjang, bodoh. Gini orang soleh. Nah, bang, ngomong gini apa bang? Saya mau main makan tawar bayar. Olahraga gitu kan. Mau masjid dekat kaki itu aman. Udah jaga ngajar waktu boleh bawa masing-masing. Cuma tuh gini, baru maksudnya ini lagi. Ya kan gue disuruh sembahyang kan gue gak bisa ngaji. Terus kalau gue mau sholat apa yang gue udah baca? Ya pokoknya apa yang orang baca gue ikutin. Gerakan imam, ibu harus diikuti. Begitu, begitu. Preman berapa ikut sholat. Pesan dirinya yang diikutin. Apa yang dilakukan oleh imam, abang ikutin. Apa yang dibaca oleh imam, abang ikutin. Segitu doang. Sholat dari belakang imam. Imam mulai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ingat omongannya. Apa yang imam baca, abang ikutin. Allahu Akbar. Jangan preman kan kamu jadi grogi. Paham dulu. Allahu Akbar. Makin grogi itu Pak. Itu harus sholat itu dari imam. Sami Allah liman hamidah. Allah. Imam bikin grogi. Pak jadi kan udah malam jadi kok bunyiin ya. Kalau kamu itu ada tidur. Apalagi kan yang horden gitu. Bapak-bapak ngaji dari Solo yang orang melahir nanti. Mau di berapa sini? Ya udah sejuk saya sama ini. Ya kan jam saya di situ saya. Tadi kurang 5, sekarang kurang 5, tak sering. Terus ini, saya sebetulnya capek banget ini. Malam saya drama 4, tadi 3 pagi. Sekarang 1, saya lagi naik daun ini sekarang nih. Padahal undangan banyak pasar. Anu orang sini banyak undangan saya. Tadi undangan datang sore dari kali licin, saya tolak. Oh gimana suruh drama kali licin, dari jatuh. Kenapa dikali terus? Dari lalu dan panitia dari lubang buaya, saya suruh ambil lubang buaya. Saya tolak Pak, sama di lubang buaya. Kenapa saya nggak ambil? Mampus di lubang buaya. Ibu, ibu, lama dari anak itu bawa-bawa juragan ibu Pak. Masalah keimanan ini, mana apa di mana apa ada lain. Agama kuncinya bocah. Rumah urusan sendiriannya gampang gantinya. Pintu rusak ganti pintunya, kalau pintunya ganti murah biayanya cepat waktunya. Tapi kalau rumah hujan dirubuhin, bangunnya lama, duitnya gede lagi baik. Bocah kalau sembahyang, rubuhin agama, hancurin agama, itu filosofinya. Memang begitu. Ayo dia sujud. Begitu dia sujud, rambutnya panjang, bajunya kecil. Kan jatuh di sini. Rambutnya tinggi, apa yang mau cerah dia? Harus bangun sana. Ya kan? Dia bingung juga mau gimana. Dia ingat omongan dirinya, makanya imam baca, belum baca. Imam udah diri, dia harus bangun orang dipinjam. Apa katanya? Wah, lah, baca apa ini? Belum pecah kali dia. Dia ngomong lagi, wah, lah. Imam ini takut, akhirnya kan imam grogi, makmum preman, imam mati. Dia ingat omongan dirinya, apa yang dilakukan oleh imam, apa ikutin, imam juga udah kemudian. Bayangkan ibu begitu tuh. Makanya mesin mewah di bawah, mesin mewah. Tolong kalau sholat tidak bisa ngaji dan tak imam. Kalau tidak bisa ngaji dan imam sholat. Dan coba kalau imam gatal, kalau gatalnya lagi gini, gampang gantinya. Coba kalau imam gatalnya lagi lumpuh, imam keluar.
Fadlul ilmi ala abdi kafadil qamari lailatan lati ala al-qawmi. Ilmu itu daripada orang yang ahli ibadah, sama seperti keutamaan bintang atas bulan purnama di langit. Tapi sekarang ada bahwa ilmi ada di atas ilmu. Orang yang ilmunya nggak ada harganya. Betul begitu. Orang ada ilmunya nggak ada harganya, nggak ada harganya. Tapi orang kalau kita mesti ilmunya dihargai orang. Betul begitu. Oh, kayak ibu sekarang pakai masker, pakai cadar, dia pakai tahu cara. Pakai masker mata keluarnya gitu. Saya pernah lihat orang perempuan sholat pakai masker, nyarap bubur sama saya bareng-bareng. Kan agak biasa walau dosen, bahasa walau terang. Kalau dia muda nggak bisa gampang, kalau sudah nggak susahnya. Kalau makan bukan komoditi, kan begitu. Nikah agak, makanya bumbu saya bumbu lontong. Kalau nyuap diangkat, nyuap turun lagi, mau nyuap diangkat lagi, turun lagi, capek terus diri. Kadang-kadang saya mau berbumbu, kan kalau kamu tolong, bukan dong, betul begitu. Ya bu, ibu, orang perempuan kalau satu dia ngobrol lah, kalau masuk ngobrol sendiri kan. Makanya udah ini soleh luar biasa. Makanya Nabi panggil dirinya ya Umairah, wahai wajah kemerah-merah. Kenapa? Nabi keringetan, jelas sampai bekas lapanya dibagi ke wajah bibi. Jadi wajah bibi kena keringet Nabi itu jadi merah-merahan. Bagi itu juga begitu, kalau pulang ojek, mau pulang balik keringetan, lapin. Bekas lapanya pindah ke wajah bibi kita, kalau bibi kita wajah beruntusan. Benar. Please, saudara sekalian, kembali kepada isrodahnya Allah Taala. Masya Allah, di mustawa sampai di Sidratul Muntaha. Ya Pak, Masya Allah. Terus sampai ke Raudhatul Akhtar, berjumpa dengan Yang Maha Kuasa. Fardallahu ala ummati Lailatul Isra khamsina salatan wa as'alu tahfidh hatta ja'a khamsan fi kulli yawmin wa hiya khamsun wa khamsun. Sholat 5, Raji ila rabbik, irji ila rabbika, la tudiku dalik. Balik kita dikani umat Bapak 5 waktu itu Mas Bra pernah sholat itu dicoba olehku dan umatku. Gede-gede nak ada apa? Nggak kuat sholat 5 waktu. Apalagi umatmu kecil-kecil, ampuknya lebih gede-gede, gede-gede. Pada gede-gede pakai sini. Gimana gede-gede? Sebelah sini gimana masih gede? Ya sebelah sini orang-orang semua bulu ini mah. Mereka mentakdir aja beliau mati. Kabar aja beliau mah. Karena beliaunya orang alim, memang punya ilmu. Inna Allah wa malaikatahu ala samawati wal ardi katakan wa tabi'u dunya wa atahu la yusalluna ala muhammadin nas khair. Allah dan malaikat berlangit ke bumi, semut lomba ikan yang kelompoknya la yusalluna ala muhammadin nas khair. Semua mereka berselawat yang dikhususkan hanya untuk orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini beliau orang alim semuanya. Amin ya rabbal. Enak tuh menjalankan orang alim, enak. Ya begitu jalan berberkah. Enak jalan. Emak saya dulu ngaji lagi. Modal sampai orang jadi lagi. Benar-benar melihat kan bunga benar. Belum gitu. Pas makan tuh anak jadi soleh. Sekarang saya baru ingat bapak sudah kagak ada yang sudah lama mana-mana. Kakak mungkin berkah. Ya, 1 jam saya pulang ke Jawa sono. Evo. Sekarang naik mobil terus setengah jam, tapi orangnya mahal. Kalau jalannya jalan kampung, begitu juga jam setengah. Ya, sini aja mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau penasaran buka YouTube Zainuddin spasi ML, banyak banget di situ. Tinggal saya sebagai pasang status, pasang Mi'raj bin Sinta bersama Ustaz Gondrong itu
Mendingan bodoh jadi kiai daripada botak-botak. Begini saudara-saudara sekalian tuh. Baik itu masjid, baik itu musola, baik itu taklim, baik itu Quran. Kembali masjid. Orang kalau sholat berjamaah dan dia kiai itu kayak makan borong. Orang dipisah sesisir, agaknya macam-macam. 20.000, 25, 35, lihat. Tapi kalau orang dipisah standar, titik, dia itu masih ikut borong, nggak pernah pilih-pilih juga biasa adanya. Orang yang begitu kalau sholat berjamaah, kalau dia orang pintar mengganti borong aja mau dia seperti apa orang ilmunya. Itu makro kalau sholat berjamaah, jamaah rahmatullah wabarakatuh. Sholat bareng insya Allah makin berkah, alhamdulillah. Entah hasilnya Isra Mi'raj, entah nih meningkat apa kemajuan peradaban setelah meningkat sholat subuh ini ya. Makanya saya sekarang di jam 10 lewat karena dia subuh masih istiqomah makan. Bayangin tuh. Kalau kiai kan pulang belum langsung tidur, setengah tidur. Jam 3 sepakat terbangun, bayar juga ya. Nanya mau kok, itu biru, bu, yang belum saya bayar lagi jadi orang soleh ya. Kalau belum lagi sama, belum selesai, itu jangan pulang. Kenapa ada bagaimana dengan kamu sholat? Nanti begitu, ya. Spekernya alhamdulillah ini nggak pakai nyawa sound, jadi keluarnya agak dikit. Enak juga ini musik begini ya. Cuman suara saya keluar ini orang minta apa kan? Jauh banget suara saya ini kan. Iya emang spekernya begini aja, ada setek. Ya, ada segitu aja ya. Saya kayaknya langsung pulang kan ini ya, karena udah malam kan. Saya kayaknya nggak makan kan kalau memang siap terus nanti ngopi-ngopi doang. Ada. Dia minum doang, minum ya, minum doang. Ada ya Bu, kalau ada yang rumah jangan disimpan di peti. Kalau selama saya nggak salah jangan lapor polisi. Masih bede gua. Betul gitu. Gitu ya Bu. Maafin ya, besok mau puasa, tolong jangan gampang masang status. Orang tuh jadi bener pada masang status buka hari pertama bersama es campur, es kelapa, gorengan, kurma. Yang baca status kita gak punya apa-apa, pengennya jurang. Ibu jangan jahil di jurang. Masang status sahur di hari pertama dengan sop iga, oncom goreng, kangkung. Tadahan nggak boleh masang status kalau nggak bisa belanja orang. Begini Bu, bingung kadang-kadang gitu. Sedang makan siang di kampung kita bersama kembang pisang. Tadahan. Ya di status kok gini nih roti Masjid Ar-Rahman bersama Ustaz Yudin itu baru jadi nama gua makin populer. Ya segitu aja ya, saya pengen terlalu banyak cerita soal belum habis itu, kalau saya habis itu tidak lagi harus apa ya saya berbagi saya ya segitu aja. Kalau saya ngomong yang salah itulah saya, kalau itu baik bukan saya, ada yang maha kuasa. Maafin ya bisa salah ya Pak, maha kuasa ya Pak. Bapak-bapak ibu mau nggak sih Pak? Kalau tidak bisa nih bapak-bapak. Emang betul bapak-bapak. Jadi begini kalau dia mah nggak rusuh. Ya, saya salah minta maaf ya Bu. Kalau ibu ada yang salah terserah saya, mau maafin pemakai terserah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Pada akhirnya sampai yang kita di puncak acara yaitu penutup dan doa. Namun sebelumnya saya beritahukan bagi para jamaah bahwa kami telah menyiapkan satu kamar jasmani. Masuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Hakim Effendi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan peringatan salat ini kita jadi anak yang soleh dan solehah yang senantiasa memberikan salat dan semuanya kita, khususnya bapak-bapak bisa juga membangunkan masjid Jami' Rahmah. Al-Haidiyah wa la